Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Dina Susari dari 4A HKI yang akan membawakan mata pelajaran praktek ibadah kemasyarakatan. Nah, saya tuh dapat bagian dari untuk menjelaskan macam-macam hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah kotoran najis yang dikeluarkan manusia yang mana bila seorang tersebut hendak sholat atau membaca Al-Quran, harus bersuci dulu dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, sedangkan hadas besar adalah keadaan khusus seorang yang mana bila dia akan hendak sholat atau membaca Al-Quran maka harus bersuci dengan cara mandi. Nah, kita ambil tarik ya contohnya. Yang contoh hadas kecil adalah seperti kencing, buang air besar, kentut. Nah, sedangkan contoh hadas besar yaitu haid, nifas atau keluar mani, baik itu sehabis bersetubuhan ataupun tidak. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit penjelasan tentang hadas besar dan hadas kecil. Nah, ketika seorang membuang kotoran tubuh seperti kencing, buab atau kentut, maka dia bersangkutan dihukumi batal wudunya. Nah, saat dia batal wudu tidak boleh sholat dan baca Al-Quran, karena sifat sholat dan baca Al-Quran yaitu harus dengan keadaan bersuci. Nah, maka untuk mensucikan dirinya perlu berwudu atau dengan tayamum. Berwudu menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan dengan debu yang suci. Bila tidak menemukan air atau jumlah air yang tidak cukup untuk kita berwudu. Nah, di samping penjelasan hadis kecil ada juga hadis besar yang perlu kita penjelasan lebih fokus perhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu haid. Nah, adalah kondisi khusus bagi tubuh perempuan yang mengeluarkan darah dari lubang kemaluannya. Darah ini dikeluarkan setiap per bulan. Nah, ada yang mengalami masa haidnya selama 3 hari, 5 hari, ataupun ada pernah orang 7 hari. Nah, selama tubuh masih mengeluarkan darah, maka perempuan tersebut tidak boleh melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Untuk mensucikannya ketika haid tersebut sudah berhenti, maka kita akan melaksanakan sholat, yaitu sholat junub atau sholat mandi wajib. Nah, selesai kita mandi wajib, nah dia berpakaian lengkap lah, kemudian lanjut dan berwudu untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Yang kedua itu adalah nifas. Nifas adalah kondisi ketika seorang perempuan selesai melahirkan, baik itu bayinya lahir ataupun bayinya mati atau keguguran. Ketika nifas seorang perempuan itu adalah selama 40 hari. Nah, itu juga dilarang bersetubuh apabila masa 40 hari sudah lewat, maka perempuan wajib mandi junub untuk bersuci, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga adalah keadaan yang dialami seorang laki-laki atau perempuan yang mana keluarnya cairan khusus dari lubang kemaluannya yang disebut mani. Cairan ini beda dengan kencing atau keluarnya mani, biasanya terjadi karena ada rangsangan seksual. Nah, jadi tidak boleh langsung sholat ya tanpa bersuci dengan mandi junub, kemudian berpakaian yang lengkap. Sekarang cukup penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Udah.